أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ijustich ya, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Salam toleransi dalam penyambutan Bapak Paus Fransiskus yang mulia, pimpinan Kristen Katolik dunia dari Vatikan ya, disambut dengan dua lantunan ayat atau pembacaan ayat. Kalau dalam Al-Quran lantunan kitab suci Al-Quran. Yang pertama surat Ali Imran ayat 62, yang kedua surat Injil Lukas Lukas ayat 10. Lukas 10 ayat 25 ya, sampai ayat berapa itu di sana. Dalam hal ini saya ingin memberi tanggapan kalau menurut saya apa yang tertera di dalam Al-Quran itu sama maksudnya dengan apa kandungan Injil yang dibacakan oleh rekan yang dari Katolik mungkin ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 62 disebutkan innallazi na'amanu wallazi nahadu wan nasoro wasobiin man amana billah. Terputus ayatnya. Masih ada beberapa kalimat lagi ya. Intinya apa? Sesungguhnya mukmin, Yahudi, Nasarot atau Nasarani, Sobiin di luar Nasarani dan Yahudi, barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang patut disembah, tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, maka inilah jalan keselamatan. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila solehan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yazanun. Bila mana siapapun di antara golongan yang disebutkan tadi beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, maka tidak perlu takut dan khawatir terhadap murka dan azab Allah. Mereka akan mendapatkan pahala yang mulia di sisinya, yakni keselamatan surga, insya Allah ya. Nah, di dalam Injil Lukas 10 ayat 25 yang dibacakan tadi, suatu kali seorang ahli Taurat ingin mencobai Yesus. Guru katanya. Jadi orang ini menyebut Yesus itu guru. Guru, apa yang harus aku perbuat agar memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa yang tertulis dalam Taurat? Apa yang engkau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah dia dengan sepenuh hatimu, kasihilah dia dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah hidup kekal. Lebih kurang begitu ya. Artinya apa, saudaraku, sahabat sebangsa dan setanah air? Dari kedua kitab suci ini itu secara jelas ya makna secara eksplisit lah kan, bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa yang patut kita ibadahi. Nah, di dalam Injil yang dibaca, seorang tadi menyebut guru, dia merujuk bertanya kepada Yesus. Jadi dia menyebut Yesus itu guru, dan Yesus menjawab apa yang ada di dalam Taurat. Orang itu menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu. Artinya Tuhan Yesus siapa? Tuhan Yesus, yakni Allah.
Mudah-mudahan menjadi petunjuk ya, motivasi bersama. Ini menurut pandangan saya, bahwa Yesus adalah utusan, guru di dalam Injil, juga di dalam kitab suci Al-Quran. Qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyah. Sungguh katakanlah, kata Allah, aku ini adalah hamba Allah, akan diberi Injil, akan dijadikan seorang nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala. Dia berdakwah untuk Bani Israel. Wa qala masihu ya Bani Israel la'budullaha rabbi wa rabbukum. Al-Masih menyeru kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusrik billahi faqad harumallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, diharamkan surga bagi mereka. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ya. Yesus menjelaskan kepada Bani Israel di mana tempatnya kalau diharamkan surga, wa ma'wahun nar, di neraka. Hanya itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita, peringatan bila mana kita termasuk orang yang mau diberi peringatan dan kabar gembira berupa ampunan dan pahala mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kita mengimani kitab-kitab suci Al-Qur'an yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kabar gembiranya apa? Wallazi na'amanu wa amilus solihati sanudkhilhum jannah. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina biha abada. Barang siapa beriman, mengerjakan amal soleh, Allah janji akan masukkan ke dalam surga yang indah, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan kekal di dalamnya. Sebaliknya, barang siapa mengingkari, menolak Allah, ayat-ayatnya dan Nabi Muhammad, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka yang menolak, mengingkari dan menyombongkan diri, kata Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Sekali lagi, ini bukan kata-kata saya, ini yang ada di dalam Al-Quran dan juga apa makna daripada ayat di dalam surat Injil yang dibacakan tadi. Lebih kurang, mohon maaf, salam toleransi, salam kebersamaan, NKRI harga mati, merdeka. Selamat datang Bapak Paulus. Mudah-mudahan Bapak Paulus diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, berkah hingga selamat sampai pulang ke Vatikan. Ya.